Nah, masker kain juga kita paham juga cara penggunaan masker kain. Gitu. Hanya maksimal 4 jam. Sehingga kalau teman-teman ketika rescue beraktivitas di lapangan, itu perlu menyediakan masker kain bukan cuma satu. Gitu. Saya sarankan bukan cuma satu. Misalnya kita beraktivitas berapa jam ya di lapangan? Misalnya katakanlah 12 jam. Kita berarti 4 ya, 4 masker kain harus ada. Bagusnya 8. Kenapa 8? Kalau 4 kan hari ini habis nih. Otomatis kan kita harus cuci. Nah, harus cuci. Apakah besok kering? Belum tentu kan. Nah, kalau ada 4-nya lagi kan kita punya cadangan. Dari yang dicuci kita nggak bisa pakai, kita pakai nggak dicuci. Nanti jadi begitu terus. Begitu. Dan pencuciannya juga tidak perlu terlalu rumit. Hanya misalnya gini, kita menaruh di ember, ya, pakai deterjen yang biasa, standar. Kalau mau lebih bagus, menggunakan air panas. Ya itu tadi 50 derajat, karena si virus ini dia mati di suhu 50 derajat. Tapi masker ini tidak boleh kita campur dengan baju di rumah kita. Misalnya dengan keluarga nih, dicampur jangan. Kalau bisa sediakan ember sendiri. Jadi jangan campur. Karena kadang kalau kita campur kan, ini kan mungkin dicucinya nanti besok. Jadi bagusnya ini. Dan kalau kita menggunakan masker, ya jangan sampai sisi dalamnya ini terpegang. Walaupun mungkin kita sudah cuci tangan, ya, ini jangan terpegang sisi dalamnya sendiri. Jadi harus disimpan benar-benar. Misalnya kalau teman-teman mau merokok nih, ya kadang-kadang kalau kita mau merokok, ini kita taruh sini kan. Nah, ya kan, nah, kayak ini kan, benar kan? Nah ini kita taruh sini, ya kan? Habis itu kalau kita mau pakai, saya nggak bisa pakai lagi, karena saya udah taruh sini. Gitu. Nah, ya itu yang artinya kita harus bagaimana penggunaan masker. Jadi sebenarnya hal-hal sepele-sepele seperti ini yang biasanya membuat kita bisa tertular, seperti itu. Nah ini masalah masker. Terus masalah seragam. Teman-teman kalau habis beraktivitas di lapangan, saya sarankan yaitu kalau saya di rumah, saya menyediakan cairan disinfektan kayak yang semprotan burung. Sekarang juga nyari yang semprotan burung itu susah kan, gitu ya. Nah, saya sebelum masuk, saya semprot baju. Ya, pasti kan basah, apa? Karena itu nanti tinggal diganti. Ya, kita semprot baju supaya kita masuk rumah dalam ya memang kalau kita bilang steril benar-benar steril tidak bisa, tapi setidaknya kita berusaha. Gitu. Artinya kita berikhtiar ya Pak Kemal ya. Nah, kita berikhtiar. Daripada kita tidak sama sekali. Nah itu seperti itu kan, langsung taruh di ember, jangan disatukan dengan baju-baju cucian yang orang rumah, langsung taruh. Yang bagusnya langsung direndam pakai air panas yang 58 derajat dengan cairan disinfektan seperti itu. Begitu juga dengan sepatu. Gitu. Itu kita semprot. Nah itu hal-hal yang kecil yang sebenarnya kultur kita belum terbiasa. Saya pun juga belum terbiasa karena walaupun saya sebelum COVID kayak pulang praktek ya biasa ya. Gitu. Langsung masuk rumah ya, terus ganti baju dan gitu. Tapi ya sekarang ya ada sisi baiknya lah dengan ada COVID ini. Kita lebih memperhatikan PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Ya, nah itu untuk uniform yang kita pakai. Saya sarankan seperti itu. Nah, terus selain dari uniform yang kita pakai, kita harus melakukan disinfektan. Nah, jangan dimasukin dalam rumah. Kalau misalnya kayak kita pakai sepatu. Nah, itu seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita menerima barang kiriman. Kadang-kadang kan kita simpel ya. Nah, kita terima barang, misalnya ada orang ngirim paket, kita langsung terima. Atau mungkin teman-teman di sini juga dapat menerima bantuan, ya kan? Terus langsung ambil. Saya sarankan disemprot dulu pakai cairan disinfektan. Gitu. Karena kan kita nggak tahu yang mengantar barang itu mungkin dia pola PHBS-nya tidak bagus, dia mungkin habis bersin-bersin, habis batuk, ya batuknya mungkin juga pakai begini. Ya etika batuk bukan begini ya.
Nah, kalau selama ini kan kita ketika batuk gini kan, udah habis itu tangan lap-lap di sini kan. Nah, terus dia ngambil barang ini terus untuk dikirim. Nah, ya, jadi saya sarankan semua paket barang itu harus disinfektan. Kalau selama ini kan pasti kita lebih fokusnya orangnya ya, disinfektan ya. Salah satunya kan ini Pak Maya. Nah, tapi kita lupa akan barang-barang kembali. Nah, itu yang kita tidak menyadari. Saya pun juga gitu. Kalau misalnya saya pesan GoFood nih, kan biasanya sudah dibungkus plastik tuh kan. Dan GoFood kan tidak ada yang dikirimnya dalam terbuka gini kan, kecuali kalau dari warung ya. Nah, itu beda. Nah, saya semprot dengan cara disinfektan. Karena makanan kan aman. Gitu. Tapi biar lebih aman lagi kita pakai cara disinfektan. Saya biasa pakai etanol, alkohol. Ya paling kalau masuk ke makanan ya lumayan lah ya. Nah, sekalian ya. Jadi kan sekalian kan ya. Sekali dayung ya mabok. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu yang hal sepele yang kadang-kadang kita ya bukan kadang-kadang kita ya, saya berbicara bukan hanya masalah itu. Kami pun juga dokter sering melakukan. Nah, kenapa banyak dokter teman-teman dokter saya yang meninggal? Karena yaitu selain dari APD yang tidak memenuhi standar, di luar standar, ya bukan minimal tapi di luar standar dan kebiasaan kita. Nah makanya kenapa kalau kita lihat kok Amerika sekarang juara satu nih 500.000 karena mungkin mereka kehidupan mereka sudah masalah kebersihan itu sudah sangat bersih sehingga mungkin tubuhnya mereka itu daya tahan tubuhnya kurang bagus. Berbeda dengan kita. Saya pun juga kalau di pinggir jalan kok saya lapar saya makan. Gitu. Di pinggir jalan walaupun banyak debu. Akhirnya itulah sisi keuntungan kita jadi. Jadi sistem imun kita jadi lebih banyak. Gitu. Nah makanya kan ada lelucon dulu waktu pertama kali COVID masuk kan si COVID nggak berani masuk ke Indonesia karena raja-rajanya lebih banyak di sini. Nah seperti itu. Jadi hal-hal sepele seperti itu. Begitu juga misalnya dengan kita pasti kan suka menggunakan bolpen. Nah karena kan kita taruh di meja nulis. Nah saya sarankan kalau saya sering membawa ini cairan ini sih yang cairan kasar sama aja sih dengan disinfektan. Jadi saya selalu semprot. Nah, ya, apakah ini kelihatan seperti panik? Tidak sebenarnya. Cuma kita tetap waspada. Gitu. Nah, jadi saya selalu melakukan tindakan itu. Dan kalau di rumah, nah, kadang-kadang kayak kita ini pintu, ya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman sejawat saya, kita ini melawan COVID ini ibarat kita melawan musuh dalam sini. Di antara kita belum tahu siapa ini. Bisa jadi ada salah satu atau 2-3 orang dari kita ini yang COVID-nya positif. Karena daya tahan tubuhnya bagus, dia nggak menimbulkan gejala. Jadi misalnya kayak kita buka pintu. Nah, kadang-kadang kita buka pintu kan ada pakai ini. Nah, kalau memang dia tidak bisa dibuka pakai tangan gini, nah ini kan gini. Nah, kita kalau bisa pakai tangan gini. Habis itu tutupnya pakai kaki. Kalau zaman dulu kan orang tua kalau kita gini pakai kaki kan nggak sopan ya Mas. Nah, sekarang ini ya inilah di diskresi. Nah, gitu. Nah, jadi kita seperti itu. Jadi melakukan tindakan pencegahan terhadap diri kita sendiri. Begitu juga misalnya teman-teman ketika rescue misalnya kayak tadi mengirim tangkar ke rumah sakit Cicalengka. Di rumah sakit Cicalengka itu dia sudah mempunyai tantangan air untuk orang cuci tangan sebelum masuk ke itu. Nah, setiap kalau itu kita harus melakukan cuci tangan seperti itu. Jadi itu terjadi karena kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya. Saya awal-awalnya juga gitu, tidak menyadari. Kadang-kadang becek-becek, gitu ya. Apalagi kalau baru bangun tidur, ya, terus itu. Nah, kita tidak menyadari. Tapi sekarang ya sudah karena sudah harus gitu. Ya, saya kadang-kadang begini, salah. Jadi nggak terusin. Nah, hal-hal yang seperti ini kita, apalagi kalau kita di tempat-tempat umum, misalnya di toilet umum, yang usahakan kalau memang tidak bisa kita membuka pakai ini, oke, kita menggunakan tangan. Kalau mau sebelum kita pegang
handle-nya, semprot dulu, begitu, ya. Baru kita buka. Habis buka, tetap kita semprot lagi. Nah, sekarang bagaimana efektif dengan cara disinfektan ini? Kadang-kadang kan kita susah, ya. Mungkin kalau di sini mungkin mudah kali Pak, ya. Kalau di kami ini susah sekali nih, ya. Jadi kami sangat menghemat sekali. Saya di klinik, teman-teman klinik itu, dokter itu bingung. Saya kok nggak pernah mesan cairan disinfektan, karena kita sudah membiasakan menghemat disinfektan itu. Kami selalu habis selesai kayak dokter tadi, dokter Rama ya. Nah, selesai periksa pasien, habis saya periksa pasien di sini, saya periksa pasien, ya sebelum saya balik duduk, saya bisa. Gitu. Selesai pasien itu keluar, kita melakukan. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga sudah kita bisa. Nah, kayak gini, saudara saya Pak, kakak saya di Palu, itu kan susah sekali mereka mendapatkan cairan. Saya bilang beli Lifebuoy. Lifebuoy kan ada datang-datangnya itu kan, beli Lifebuoy dimanapun kalau berada, kalau pakai motor ada mobil, siapkan air untuk cuci tangan di motor atau di mobil. Nah, sama teman-teman juga bisa. Ya, ketika mobile, ya, kalau misalnya lupa nih bawa ini, setidaknya kita punya cadangan sabun. Nah, sabun mandi boleh, ya. Tapi di motor itu ada juga kadang-kadang kita susah ya, mau minta minta air ke orang kan, ya kita udah punya bawa di motor, masukin di bagasi motor kan suka ada bagasi motor kan. Nah, itu. Jadi itulah cara-cara kita untuk melakukan supaya kita jangan tertular. Baik itu kita jangan tertular maupun kita jangan menularkan. Nah, karena kita nggak tahu kan. Nah, saya pun juga nggak tahu apakah diri saya positif COVID atau tidak. Karena mungkin daya tahan tubuh. Jadi kita selain kita melindungi diri kita sendiri, juga dengan begitu kita melindungi karena kita tahu kita positif.